Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini, di sini kita akan sedikit sharing atau mereview sebuah bahan budidaya dari sancang kawan-kawan ya. Nah di sini kita ada beberapa bahan programan atau bahan budidaya sancang yang sempat kita program dari kisaran 1 tahun lebih, dan di sini kita program dengan cara stek maupun cangkokan kawan-kawan ya. Nah, nanti di sini kita akan tunjukkan untuk hasil dari cangkokan seperti cangkokan los pucuk maupun hasil setekan kan kawan ya. Nah, di sini juga kita ada cangkokan yang kita cangkok dengan cara 2 ruas maupun setekan kan kawan ya. Nah, ini adalah salah satu bahan yang kita program atau kita budidaya dengan cara cangkok beberapa ruas kawan-kawan ya. Nah, di sini kebetulan ada kisaran 3 ruas lebih, dan di sini untuk ukuran lumayan besar kawan-kawan. Nah, jadi untuk cara program atau budidayanya ini sangat mudah kawan-kawan ya. Kita bisa cari indukan sancang, kita cangkok dengan cara seperti ini. Nah, untuk media di sini kita hanya menggunakan media yang ada di sekitaran rumah saja kawan-kawan, seperti tanah humus yang kita campur dengan pupuk kandang atau kotoran sapi itu, dan sedikit pasir kali kawan-kawan ya, atau bisa juga kita pakai seperti pasir bangunan kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk perakaran lumayan cukup keliling kawan-kawan. Nah, bahan ini kedepannya kita akan program dengan ukuran yang agak besar nanti kawan-kawan ya, kemungkinan ukuran small ataupun ukuran medium kawan-kawan ya. Nah, kalau kita ingin memprogram bahan bonsai yang ukurannya agak besar, usahakan kita membuat pola akar yang agak jarang kawan-kawan ya, agar nanti bisa terbentuk karakter yang membling-bling, khususnya di bagian perakaran atau di bagian bonggolnya itu kawan-kawan ya. Nah, di sini juga kita ada salah satu programan yang kita program dengan cara program gerak dasar dulu di induknya kawan-kawan ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini dulu kita program induknya ini di indukan yang besar, kita bikinkan terusan cabang seperti ini. Kalau dulu ini masih kecil terusan cabangnya kawan-kawan, kira-kira segini, tapi 2 saja kawan-kawan ya. Nah, di sini kebetulan juga memang ada sumber mata titik tunas dulunya, dan sudah mau tumbuh seperti ini, tetapi ini cangkokan 1 ruas kawan-kawan ya, dia tidak 2 ruas. Nah, ini adalah salah satu yang kita program dulu di bahan induknya, dan setelah kita cangkok baru kita program di dalam talang media seperti ini kawan-kawan ya. Nah, di situ juga ada salah satu yang kita program di induknya dulu kawan-kawan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kita program di induk dan kita biarkan terusan cabang induk atau cabangnya ini sampai menutup seperti ini kawan-kawan ya. Tapi ini los pucuk kawan-kawan ya. Dalam 1 ruas kita program di induknya dulu. Jadi nanti setelah terbentuk terusan cabang seperti ini, baru kita cangkok kawan-kawan ya, dan kita program dengan cara seperti ini. Nah, di sini keuntungannya dia hanya akan terfokus untuk pembesaran di bagian akar saja kawan-kawan. Seperti halnya cangkokan los pucuk biasa itu, kadang-kadang kan dia mau pembesarannya itu fokus ke akar saja kawan-kawan. Dia tidak ke induk saja, tetapi ke akar lebih dominan kawan-kawan. Asalkan akarnya itu
polanya seimbang kawan-kawan ya. Nah ini untuk ukuran nanti kurang lebih agak bogel kawan-kawan. Nah kita akan lihat bahan yang lainnya juga kawan-kawan ya. Nah ini adalah programan dari setekan dulunya kawan-kawan. Kita setek dengan 2 mata ruas. Dan di sini kita program dulu perakarannya, baru kita konsep di bagian atas kawan-kawan ya, atau di bagian terusan induk ataupun terusan cabangnya. Nah ini kebetulan untuk ukuran sangat mami sekali kawan-kawan dan bogel. Nah kalau setekannya tuh kita pilih bahan setekan yang agak masih muda kawan-kawan ya, dan kita sesuaikan ukurannya. Kalau kita ingin program mami, kita cari ukuran yang segini kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kan bisa kita jadikan mami. Tapi kalau yang ini dulu los pucuk kawan-kawan ya. Terus kita pangkas kemarin, kita carikan tunas baru. Nah ini adalah dari setekan kawan-kawan. Dan kalau untuk bahan yang kita program dengan cangkokan los pucuk, di sini kita ada 3 bahan kawan-kawan. Nah contoh seperti ini. Kita lihat dari sini saja. Nah yang 3 ini adalah dari cangkokan los pucuk dulunya kawan-kawan. Nah kalau untuk los pucuk biasanya pertumbuhannya itu lebih dominan dia ke pembesaran akar kawan-kawan. Jadi kalau kita ingin memprogram perakaran sampai membling-bling ataupun di bagian bongol itu, alangkah baiknya kita program dari cangkokan los pucuk seperti ini kawan-kawan ya. Jadi nanti kalau akarnya sudah agak jarang seperti ini, otomatis dia akan lebih mudah membentuk karakter membling-bling kawan-kawan ya. Nah coba kita cek yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya juga seperti ini. Kita program pola akarnya itu agak jarang. Nah yang ini juga. Nah kadang-kadang kan kalau programan akar itu pertumbuhannya bisa agak seperti tumpang tindih kawan-kawan ya. Ada yang besar duluan maupun masih kecil seperti ini kawan-kawan ya. Nah jadi untuk cara mensiasati kalau di lahan ground sangat mudah sekali kawan-kawan. Nah coba kita perhatikan dari depan sana. Nah ini kan dulu dia pembesarannya 2 akar yang sudah kita pangkas ini kawan-kawan. Yang ini kemarin masih kecil segini. Nah jadi kita trikkan dengan cara seperti ini kawan-kawan ya. Kalau perakaran yang lain masih kecil, terus yang satu ini sudah besar duluan, kita bisa pangkas atau sekaligus kita bikinkan anak akar atau cabang akar kawan-kawan ya. Nah kalau bisa kita bikinkan terusan satu, yang satu cabangnya kawan-kawan ya, yang satu menuju ke depan dan yang satunya ke samping kawan-kawan ya, atau samping kanan atau samping kiri, asalkan space-nya ini bagus kawan-kawan ya. Kalau space-nya agak mepet, kita paling tidak cuman bisa bikin 2 saja kawan-kawan ya. Satu menuju ke agak ke samping dan yang satu akan menuju ke agak ke depan kawan-kawan ya. Nah jadi nanti kita bikinkan pecahan zigzag kawan-kawan ya kalau bisa. Nah ini adalah bahan programan los pucuk, dan di sini ada satu programan atau budidaya dengan cara cangkok yang agak panjang kawan-kawan ya ruasnya, tetapi ini tidak los pucuk kawan-kawan. Nah yang ini kebetulan di sini dia konsepnya nanti akan mengarah ke konsep twin kawan-kawan ya, tetapi agak bogel.
Nah, kalau kita ingin program dengan konsep twin, kalau bisa kita carikan tunas yang tepat berada di atas akar dominan kan kawan. Nah, kalau di samping seperti ini nanti dia agak kurang serasi kawan-kawan ya, kalau kita jadikan cabang atau batang induk dua. Nah, jadi kalau posisinya tepat berada di atas akar dominan, nanti dia akan lebih serasi kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk perakaran juga kemarin sudah sempat kita tahap beberapa. Nah, contoh seperti ini kawan-kawan, kita sudah bikinkan cabang akarnya kawan-kawan ya. Begitupun yang di sini. Kalau daya pertumbuhannya sangat subur sekali, dalam waktu 6 bulan atau 8 bulan itu kita sudah bisa melakukan ini kawan-kawan ya. Nah, contoh bahan ini usianya kurang lebih baru berusia 8 bulan kawan-kawan. Nah, jadi untuk daya pertumbuhannya kemarin sangat subur sekali. Dan di bagian perakaran pun kita harus sering kontrol kawan-kawan ya. Nah, kita akan lihat bahan yang lainnya juga kawan-kawan. Nah, di sini kita kebetulan ada bahan yang kemarin mengalami kerusakan di bagian induk kawan-kawan ya, di bagian tengah induknya nih. Nah, ini dimakan rayap kawan-kawan. Jadi karena kondisinya seperti ini, kemarin kita pangkas miring saja kawan-kawan, dan kita gunakan satu cabang saja untuk kita jadikan tarikan besar ke atas kawan-kawan ya. Nah, di bawah juga di sini untuk di bagian perakaran juga sudah kita kontrol kawan-kawan ya, baik itu untuk pemecahan maupun proses seleksinya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita juga bisa program, atau kita bisa sambil program bahan unik atau bahan meliuk seperti ini kawan-kawan ya. Nah, contoh seperti ini dan seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini kita program dulu atau kita besarkan di sini. Nanti kalau sudah agak besaran, baru kita program ulang dengan cara proses ground kawan-kawan ya. Kita cangkok dulu dan kita program kembali kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk bahan yang ukurannya agak bogel, nah di sini ada satu yang kemarin kita cangkok dengan 2 mata ruas, dan untuk bahan ini sudah kita konsep di bagian atasnya kemarin kawan-kawan ya. Nah, ini adalah programan akar yang agak rapat kawan-kawan ya. Nah, kalau programan agak rapat ini tentu saja biasanya kalau kita ingin membuat percabangan akar itu susah kawan-kawan ya, tetapi tidak masalah karena karakter sanjang ini memang bisa seperti ini kawan-kawan ya pertumbuhan akarnya. Yang penting di sini kita bisa menyesuaikan saja kawan-kawan ya, mana yang akan kita jadikan akar dominan maupun akar yang di sampingnya kawan-kawan ya. Nah, lumayan bogel kawan-kawan. Nah, di sini ada lagi satu kawan-kawan. Ini juga ukurannya lumayan bogel. Nah, ini tadi memang saya bongkar medianya karena nanti akan saya seleksi akar-akar yang tidak kita perlukan kawan-kawan ya. Contoh seperti ini. Jadi harus kita seleksi atau kita bersihkan. Nah, yang ini juga dulunya dari cangkokan.
dengan 2 mata luas kawan-kawan ya. Nah, kita akan lanjut melihat bahan yang lainnya kawan-kawan.